Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-35. Bagaimana perjanjian anugerah diselenggarakan pada masa perjanjian baru? Jawabannya, pada masa perjanjian baru, ketika Kristus yang adalah wujudnya telah ditampilkan, perjanjian anugerah yang sama itu diselenggarakan dan tetap harus diselenggarakan melalui pemberitaan firman dan pelayanan sakramen-sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan malam Tuhan. Di dalamnya rahmat dan keselamatan diumumkan kepada semua bangsa secara lebih penuh, nyata, dan ampuh. Jawaban tersebut dapat kita baca dan telusuri dari Injil Markus 16 ayat 15, Injil Matius 28 ayat 19 dan 20, Surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, Surat 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 9, Kitab Ibrani 8 ayat 6, 10 dan 11, serta Injil Matius pasal 28 khususnya ayat 19. Dari ayat-ayat tersebut kita semakin menyadari bahwa apa yang sudah dijanjikan dan dibuatkan dalam perjanjian lama dan apa yang dinanti-nantikan diharapkan oleh orang-orang perjanjian lama, bahkan yang sudah disampaikan oleh para nabi untuk mendapatkan suatu pengharapan yang pasti, ternyata sungguh Tuhan Allah telah menerapkannya, menggenapinya, dan menyatakannya secara lebih konkret. Di dalam perjanjian lama, samar-samar kita mendapatkan pengertian bahwa perjanjian anugerah itu bukan hanya untuk keturunan Israel. Kita dapat melihat dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, bagaimana Tuhan Allah memanggil Abraham, memberkatinya, dan menjadikannya saluran berkat bagi segala bangsa. Sebab itu ia disebut Bapa segala bangsa, Bapa orang-orang beriman. Karena di dalam dan melalui pengertian yang mendasar ini, maka banyak orang dari luar Israel dan tentunya dari orang-orang non dari keberadaan bangsa Israel itu akhirnya disatukan di dalam kebenaran Allah itu. Dengan demikian, apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama sesungguhnya diaktualisasikan oleh Kristus. Tuhan Yesus memberikan perintah agungnya untuk menjadikan setiap etnis di seluruh dunia menjadi muridnya. Tentu ada yang utuh, etnis-etnis tersebut percaya kepada Kristus, tetapi juga ada yang menjadi wakilnya. Itu sebabnya nanti di akhir zaman kita mengetahui bahwa ada banyak orang dari segala etnis, suku, bangsa, bahasa, dan kelompok yang bersama-sama berada di langit dan bumi yang baru. Jadi kalau kita melihat bagaimana benang merah dari mulai kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai dengan kitab Wahyu, kita mengetahui bahwa nantinya kita akan dipersatukan di dalam Kristus yang telah menebus setiap orang pilihannya. Dan orang pilihannya itu ada di antara umat manusia. Dan di dalam diri umat manusia itu ada beragam bahasa, beragam etnis, beragam kelompok yang ditebus oleh Kristus. Dengan cara apa diwujudkan perjanjian anugerah itu? Melalui pemberitaan firman. Ini hal yang paling mendasar. Itu sebabnya Tuhan memberitakan firman, mengajarkan firman, melaksanakan firman, bahkan memberikan mandat kepada para muridnya untuk memberitakan firman itu kepada banyak bangsa. Dan sekaligus saat yang sama, maka dilaksanakanlah pelayanan sakramen baptisan dan sakramen perjamuan malam Tuhan. Kedua sakramen itu menjadi tanda suatu kesatuan orang-orang percaya untuk memiliki kehidupan yang baru. Dan melaluinya kita menyadari bahwa kita mengenal, mengerti, dan menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan.
Namun kita harus tahu, bukan ritual sakramen itu yang menyelamatkan. Bukan khotbah-khotbah atau perenungan itu yang menyelamatkan. Tetapi Kristus yang menyelamatkan. Khotbah, renungan firman Tuhan, berita Injil, pelayanan sakramen adalah sarana anugerah yang dikaruniakan Tuhan Allah untuk kita dapat menikmati perjanjian anugerah, dan itu akan terus berlangsung dikerjakan oleh gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya dengan pengertian dan pengajaran ini dapat menolong kita sekalian makin bersyukur kepada Tuhan Allah atas segala perbuatan yang ajaib, membawa banyak orang kepada Dia oleh karena anugerahnya. Dan berita firman Tuhan itu terus disampaikan, diproklamasikan, diajarkan melalui berbagai cara. Dan akhirnya gereja-gereja Tuhan melaksanakan pelayanan-pelayanan sakramen dengan benar, yang berpusatkan kepada Tuhan yang beranugerah melalui janji dan pertolongannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan untuk setiap umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.